purnawirawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan untuk Perubahan dan Persatuan FKP3 mengeluarkan pernyataan sikap untuk memakzulkan Presiden Jokowi dan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dari Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Intel Donat yang pada malam hari ini akan membawakan sebuah informasi-informasi penting. Dan tentunya informasi-informasi ini masih tetap berkaitan dengan sengketa PHPU yang hari ini sedang dilakukan proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Adapun kalau kita lihat di berbagai pemberitaan dan informasi, ya, bukan hanya sekedar peradilan yang ada di MK, tetapi juga proses bagaimana wacana hak angket di DPR ini akan bergulir atau tidak hingga hari ini belum ada kejelasan. Namun ya, kalau kita lihat dari situasi politik hari ini, hak angket kemungkinan akan tetap berjalan atau digulirkan, terutama oleh koalisi paslon 01 dan 03. Nah, dari beberapa pemberitaan ya, kalau kita lihat ada memang semacam narasi bagaimana hak angket ini selalu dikait-kaitkan dengan pemakzulan Jokowi. Ya, padahal kalau kita lihat ya, secara fungsi ideal daripada MK dan DPR itu tentu berbeda. Begitupun mekanisme hukum ataupun politik yang harus dilakukan atau digulirkan di kedua lembaga ini tentu berbeda ya. Nah, kalau kita lihat fungsi lain dari MK itu sebenarnya hampir sama tetapi dengan koridor berbeda dengan DPR. Contoh, MK maupun DPR ini kan fungsinya mengambil aspirasi, membawa suatu persoalan dari jalanan atau dari ruang publik ke meja persidangan. Itu sama sebenarnya mekanismenya ya. Kalau kita lihat fungsi lain dari MK sendiri ya, memindahkan suatu persoalan itu ke dalam meja persidangan ya, untuk melalui proses peradilan. Nah, ini proses peradilan ini tentunya hukum kan, seperti itu. Kalau kita lihat juga dengan DPR RI itu juga sama, membawa persoalan-persoalan yang ada di ruang publik atau di jalanan ini ke dalam ruang sidang DPR. Nah, lalu persoalan itu diselesaikan melalui hak dan wewenang anggota DPR itu sendiri yang sudah dijamin oleh konstitusi, yaitu hak angket. Keduanya konstitusional. Ya, keduanya konstitusional. Pengajuan sengketa PHPU melalui mekanisme hukum itu melalui MK. Pengajuan penyelidikan yang dilakukan oleh DPR pada pemerintah atau eksekutif dalam hal ini melalui hak angket itu juga sama, proses politik. Jadi yang satu proses politik melalui lembaga DPR RI melalui hak angketnya, yang satu lagi proses hukum. Jadi proses yang dilalui melalui mekanisme hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi dengan cara menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Semuanya sama. Sebenarnya keduanya itu meskipun sama tetapi dengan koridor yang berbeda. Dengan koridor yang berbeda, artinya tidak usah panik. Kepada siapapun itu, terutama kepada pendukung paslon 02 itu tidak usah panik. Keduanya itu sama-sama dilindungi oleh konstitusi, ya. Semuanya atas nama konstitusi. Jadi semuanya aman, gitu. Daripada ramai-ramai di jalan, ramai-ramai di ruang publik, persoalan tidak selesai yang akhirnya akan menimbulkan kegaduhan, maka dari itu dibawalah masuk ke meja persidangan. Kalau melalui mekanisme hukum yang berlaku berarti harus masuk ke meja persidangan yang ada di MK dengan melalui gugatan. Jika
ingin melalui mekanisme hak angket, yaitu mekanisme politik, itu masuk ke DPR RI dengan melalui hak angket itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ya, sama-sama keduanya ya konstitusional. Proses resmi pengumuman Pilpres juga sama. Ya, jadi memang mekanisme ini harus berjalan gitu. Jadi begini, hari ini ramai-ramai, belum apa-apa udah ada cari-cari kabinet. Ya, wah, udah cari-cari kursi untuk masuk ke kabinet. Ramai-ramai ini. Bahkan salah satu paslon itu katanya akan mengumumkan kabinetnya. Sebenarnya ini kan tidak boleh. Ya, secara hukum tata negara ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Yang berhak menyusun kabinet adalah presiden yang sudah dilantik resmi menjadi presiden Republik Indonesia. Kalau belum dilantik, ya berarti belum memiliki kewenangan untuk menyusun kabinet. Kan begitu. Jadi jangan sampai kita keliru dalam menafsirkan satu kejadian atau dialektika politik atau dinamika politik hari ini. Jadi tidak boleh. Sekarang misalkan Prabowo mengumumkan kabinetnya, menterinya ABCD itu tidak boleh sebelum dia dilantik. Ada beberapa proses yang harus dilalui. Pertama, penetapan terlebih dahulu oleh KPU RI. Ditetapkan terlebih dahulu bahwa Prabowo ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Gitu. Setelah selesai hasil rekapitulasi penghitungan suara seluruh Indonesia atau nasional. Baru setelah keluar surat penetapan dari KPU, diajukanlah pada Mahkamah Konstitusi. Lalu setelah Mahkamah Konstitusi, ya sudah dari Mahkamah Konstitusi ini clear, tidak ada perdebatan, tidak ada aduan atau tidak ada sengketa, barulah dari MK itu diberikan pada MPR dan selanjutnya MPR akan melantik presiden tersebut. Jika dari KPU penetapan sudah keluar lalu dilimpahkan ke MK, ternyata terjadi pengaduan atau ada salah satu paslon melayangkan gugatan, artinya penetapan ini diberhentikan dulu. Clear, memang clear, firm, memang firm, tetapi tar dulu, jangan dulu dilempar ke MPR. Jangan dulu, jadi diselesaikan dulu, dibuktikan dulu. Kalau memang ada gugatan, apa gugatannya, buktinya apa, itu dibuktikan dulu di MK. Sesudah clear di situ, baru nanti ke MPR dilimpahkan. Dan selanjutnya akan terjadi proses pelantikan. Pelantikannya itu kapan? Kemungkinan ya Juni ya, kemungkinan Juni. Jadi ada beberapa bulan ya. Ada beberapa bulan lagi untuk menyelesaikan segala sesuatu persiapan maupun tahapan dalam Pilpres. Bila mana ada sengketa tentunya harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat apakah keputusan KPU atau penetapan KPU tentang paslon yang memenangkan Pilpres itu bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi? Bisa. Apa yang sudah ditetapkan oleh KPU itu bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jadi jangan senang dulu untuk paslon nomor 2. Ya, itu baru penetapan. Ya, belum menjadi seseorang yang dilantik, terutama presiden. Jadi jangan senang dulu, itu baru penetapan saja oleh KPU. Ada mekanisme-mekanisme selanjutnya yang harus ditempuh untuk selanjutnya bisa dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, lalu selanjutnya, kalau kita melihat angket ya, melihat hak angket ini, angket itu ya apakah bisa berpeluang atau berpotensi menuju pada impeachment atau bisa dikatakan pemakzulan? Bisa. Kalau dikatakan bisa, bisa. Tetapi itu sulit. Bisa, tetapi sulit. Mekanismenya cukup panjang untuk bisa memakzulkan. Contoh sekarang, misalkan kalau kita lihat DPR ini kan memiliki 3 kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. 3 hak itu antara lain, yang pertama
hak interpelasi. Yang kedua, hak angket. Dan yang ketiga adalah hak menyampaikan pendapat atau hak istilahnya memberikan pendapat lah gitu. Nah, ketika proses-proses ini selesai, barulah bisa digulirkan menuju ke arah impeachment. Hari ini hak angket, misalkan minimal 2 fraksi dengan 25 orang itu setuju dengan hak angket digulirkan, nanti itu digodok lagi. Ada proses lagi. Sudah proses itu baru nanti keluar hasil bahwa presiden dinyatakan bersalah, presiden dinyatakan melanggar kode etik atau beberapa hal yang memang itu dapat menjadikan posisi presiden itu harus di impeachment atau dimakzulkan. Nah, itu melalui mekanisme pembuktian di DPR, mekanisme politik. Di hak angket keluar itu baru mengeluarkanlah hak menyatakan pendapat. Dari hak menyatakan pendapat ini nanti dilempar ke MK berkasnya. Setelah di MK nanti digodok, dibuktikan dulu apa dugaan-dugaan yang kemudian harus dibuktikan, itu dibuktikan di MK. Setelah memang terbukti di MK, dikembalikan lagi kasus atau berkas tersebut pada DPR. Dari DPR digodok lagi, ditetapkan lagi, baru masuk nanti ke MK gitu. Nanti melalui sidang istimewa ya, MPR, presiden bisa bisa dimakzulkan gitu melalui keputusan MPR. Artinya ada proses-proses berjenjang yang memang harus dilakukan. Minimal itu ya 2 tahun, setahun 2 tahun lah untuk bisa memakzulkan presiden. Makanya kalau kita bilang hak angket untuk memakzulkan Jokowi, tentu tidak. Ketua Umum Megawati ya itu menyampaikan hak angket ini bukan untuk memakzulkan presiden, tetapi hak angket ini untuk membuktikan bila mana benar adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh eksekutif, penyimpangan atas nama undang-undang yang dilakukan eksekutif. Jika terbukti barulah. Nah, itu kan fungsi hak angket. Jadi artinya jauh lah untuk memakzulkan Jokowi karena prosesnya berjenjang dan lumayan cukup jauh. Maka dari itu tidak usah khawatir, tetapi juga tidak usah gaduh dengan hak angket karena hak angket ini adalah hak konstitusi, dilindungi oleh undang-undang. Dan justru ketika ada dugaan penyimpangan dari undang-undang tersebut oleh eksekutif, DPR diam saja, tidak mengeluarkan hak angket, justru itu dipertanyakan kinerja dari DPR atau wakil rakyat kita. Jadi artinya tidak usah gaduh. Keduanya konstitusional. Yang berbahaya itu jika polemik ini, kontroversi ini itu mengemuka hanya pada tatanan publik, tidak masuk ke dalam ruang sidang. Itu yang lebih berbahaya karena akan berujung chaos atau kekacauan gitu. Nah, proses peradilan dan hak angket ini tidak boleh sebenarnya ya dihalang-halangi. Beberapa partai politik itu sempat akan menghalang-halangi. Sebenarnya itu tidak boleh. Itu adalah hak dan dijamin oleh konstitusi. Itu tidak boleh dihalang-halangi. Tidak boleh ada upaya-upaya untuk menghalangi proses dari apa yang diamanatkan oleh konstitusi, entah itu peradilan di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Tidak boleh juga di legislatif, di DPR melalui hak angketnya. Itu tidak boleh dihalang-halangi karena itu adalah hak, ya, hak yang melekat. Tidak boleh dihalang-halangi karena dilindungi oleh konstitusi. Nah, kalau kita lihat ya, proses demokrasi di Indonesia itu kian tahun memang berjalan ya, tapi juga kalau saya lihat memang berkelindan ya. Jadi dalam setiap prosesnya itu berkelindan, banyak sekali kontroversi dan juga penyimpangan. Tetapi bukan berarti proses demokrasi ini harus terhenti. Indonesia ini adalah negara besar, Indonesia ini adalah negara demokrasi.
Meskipun klaimnya demokrasi Pancasila, tetapi saya yakini demokrasi yang dianut Indonesia itu adalah demokrasi liberal, bukan demokrasi Pancasila. Karena demokrasi Pancasila tidak menghendaki adanya one man one vote. Ya, semuanya harus tetap melalui permusyawaratan. Nah, gitu. Kalau kita lihat di beberapa situs ya, Indonesia itu menempati urutan ketiga di dunia dalam hal negara demokrasi. Kalau dilihat dari jumlah penduduknya. Jadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yaitu Indonesia karena jumlah penduduknya besar. Tetapi kalau dalam Global Democracy Index ya, atau hal indeks demokrasi di Indonesia, itu Indonesia sendiri berada di urutan ke-54 ya, ke-54 negara dunia. Karena kesadaran demokrasi kita itu memang belum tertanam secara filosofis maupun praktisnya. Makanya negara demokrasi Indonesia ini masih membutuhkan waktu untuk terus berjenjang sampai ke paripurna ya, negara demokrasi yang paripurna. Kalau kita lihat memang Indonesia ini berbeda dengan negara demokrasi lain. Kalau di kita itu penyelenggara pemilu itu komplit. Ada 3. Ada penyelenggara teknisnya yaitu KPU, ada pengawasnya Bawaslu, lalu ada lembaga yang mengawasi kedua lembaga tersebut dalam hal etik yaitu DKPP. Artinya komplit. Kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat itu cuma ada 1 ya, penyelenggara doang kan gitu. Nah, kalau Indonesia ini komplit. Tetapi ini bukan berarti kita menjadi negara yang maju dalam hal demokrasi. Bisa dilihat indeks demokrasi kita itu urutan ke-54. Artinya kesadaran berdemokrasi kita ini belum tertanam secara filosofis maupun praktis. Karena apa? Karena demokrasi, kalau saya kira demokrasi ini, kehidupan demokrasi ini tidak bisa dipaksakan pada satu wilayah atau negara yang penduduknya antara si miskin dan si kaya gapnya jauh. Tidak bisa. Jadi demokrasi ini, demokrasi yang kita terapkan hari ini tidak bisa dipaksakan sebetulnya. Dalam keadaan negara kita yang si miskin dan si kayanya ini gapnya terpaut jauh. Si kaya berapa persen menguasai ekonomi, lalu si miskin lebih dominan, mayoritas. Jika kondisi si miskin ini masih terpaut jauh jumlahnya dengan si kaya, maka demokrasi yang dipaksakan tersebut akan melahirkan demokrasi yang banci. Akan melahirkan anak haram. Anak haram seperti apa? Ya, anak haram demokrasi. Yaitu bagaimana bentuk penyimpangan-penyimpangan kekuasaan oleh otoritas kekuasaan. Itu yang akan terjadi. Dan si miskin ini akan menukarkan hak politiknya kepada si penguasa hanya dengan imbalan sekantung sembako. Jadi sekantung sembako ini transaksi yang kotor yang dilakukan oleh penguasa dengan rakyatnya. Seharusnya transaksi antara penguasa dengan rakyat itu harusnya berlandaskan nilai, berlandaskan moral dan kemuliaan. Tetapi hari ini yang dipertontonkan adalah transaksi kotor yang dilakukan oleh penguasa pada rakyatnya. Nah, ini yang kita tidak inginkan tentunya ya. Maka dari itu, agar demokrasi kita tidak mengarah pada yang lebih parah, kita berikan kesadaran, kita berikan edukasi pada masyarakat, tentunya minimal di lingkungan kita dulu, keluarga kita, supaya kita dapat tetap paham dengan demokrasi ini dan kita dapat menjaga demokrasi ini agar mengarah pada demokrasi untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi yang sosialistis. Itu saja mungkin informasi dari Indra Donat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.